Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Waqala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul seperti biasa di Masjid Aisyah yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sakinah, kemudian juga menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada orang-orang yang berkumpul untuk belajar agama, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita, sehingga mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan, mencapai kejayaan ya, sebagai seorang muslim ya, di bumi ini, di dunia ini, dan juga mendapatkan kemenangan ya, kemenangan nanti di akhirat. Yang namanya kebenaran yang hakiki itu adalah yaitu ketika diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah menang. Ya, dia telah beruntung. Nah, jadi selama kita belum masuk surga maka berarti belum ada kepastian kita ini menang. Ya, selama kita belum diselamatkan atau terselamatkan dari neraka, Pak, berarti tidak ada jaminan kita ini menjadi pemenang. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala jerih payah usaha kita di dunia ini ya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, mudah-mudahan berbuah manis. Karena memang Rasulullah telah menyampaikan hufatil jannatu bil makarih ya wa hufatin naru bis syahwat. Neraka itu, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat, dibenci oleh dibenci oleh jiwa, kan seperti itu. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat ya, disenangi oleh jiwa. Nah, makanya ketika seorang ingin mendapatkan surganya Allah, berarti dia harus mencari atau terbiasa dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu ya, bertolak belakang. Sebaliknya ketika kemudian seorang muslim itu lebih memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, maka harus sadar bahwasanya secara perlahan ya digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para sahabat itu, contohnya Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid itu Pak, itu lebih ya kalau dibandingkan kita tuh jauh luar biasa beliau ya. Beliau pernah mengatakan, aku tidur beratap di bawah beratapkan langit, kemudian beralaskan bumi ya, di medan jihad, di medan perang, itu lebih aku cintai daripada aku tidur di atas kasurku di dalam kamarku di rumahku, kan seperti itu Pak. Nah, itu Khalid bin Walid seperti itu. Sampai bagaimana beliau sudah menempa nafsunya, menempa jiwanya itu, syahwatnya itu untuk hal-hal yang tidak disenangi. Kita kan kalau nafsu kita ini senangnya ngapain? Ya tidur di rumah, santai-santai, apalagi kalau santri ngapain? Di rumah main HP, apalagi kok malam gini kan? Main HP kalau di rumah itu ya, dan segala macam. Itu kan disenangi oleh syahwat.
Ya. Nah, tapi ketika kemudian kita melawan itu, tidak. Ya, justru malam ini misalnya gerimis ya, meskipun gerimis ya berusaha untuk tetap hadir ya untuk kajian, untuk mengikuti kajian itu kan tidak disenangi oleh syahwat. Di saat gerimis sedikit, rasanya mau adalah alasan libur gitu kan, nggak ngaji gitu kan, ya dan sebagainya seterusnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita ke dalam ke jalan hidayah, sehingga dengan begitu kita terselamatkan di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai umatnya Rasulullah, ingatlah bahwasanya beliau merupakan suri tauladan kita, idola kita, manusia yang wajib kita ikuti. Ya, karena kalau nggak kita ikuti, nggak kita teladani Rasulullah, ya cinta sama ampunan Allah itu jauh dari kita. Jadi kalau cinta dan ampunan Allah itu mau dekat sama kita, ya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bapak, para ikhwan, para asatizah dan para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan masih di dalam kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Pada bulan lalu kita sudah bahas adab poin ke-25, adab 24, adab dalam menyambung silaturahim. Sekarang kita masuk poin yang ke-25, yaitu al-adab ma'al jiran, adab terhadap tetangga. Nah, ini termasuk poin penting. Ya, termasuk pembahasan penting. Karena apa, Pak? Karena dalam menjalani kehidupan ini, setiap hari kita pasti selalu berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan yang namanya tetangga. Ya, tak bisa lepas kita kecuali tinggalnya di mana? Di hutan. Atau tinggalnya di tengah padang pasir sendirian dia kan gitu. Ya, tak ada tetangganya. Ya. Nah, tapi kan tidak. Kita semua punya tetangga. Antum santri pun punya tetangga enggak? Punya. Lemari samping itu tetangga antum itu. Lemari Yahya sama lemari Akbar misalnya, tetanggaan. Nanti tetangganya lebih meluas, lingkup yang lebih luas antar kamar. Ya, kalau kita Pak jelas tetangga samping, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau tinggalnya di rusun, atas, bawah. Nah, kalau tinggalnya di rusun, kan gitu. Di rumah susun. Ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, depan, belakang. Tapi kalau kita nggak tinggal di rusun, nah, nggak ada tetangga atas bawah, nggak ada Pak. Ya, nggak ada tetangga di atas, tetangga di bawah. Nah, ini sangat penting karena ya ternyata nanti sikap kita terhadap tetangga, ya, sebagaimana dalam Islam itu ada aturan-aturan yang dilukis, yang ditetapkan, yang digariskan, bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin kepada tetangga, yang itu berpengaruh besar terhadap kesempurnaan imannya, berpengaruh besar terhadap kelurusan imannya. Sehingga kalau seorang yang mengaku beriman tapi menganggap remeh masalah tetangga, wah ini kacau ini. Ya, bisa-bisa imannya bermasalah. Waliyadzubillah. Nah, jadi di sini ada 11 poin adab dalam bertetangga. Poin yang pertama adalah adamu iza'il jar. Poin yang pertama, nomor 1, tidak menyakiti tetangga. Menyakiti dalam bentuk apapun yang sifatnya itu tetangga itu menjadi tersakiti, tersinggung, apalagi sakit hatinya, ya, atau marah sama kita, kan gitu kan, kecewa. Intinya yang bisa menyakiti tetangga itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sudah sangat kita hafal, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Kita sudah bahas kemarin ya, adab dalam memuliakan tamu, adab dalam bertamu, atau adab sebagai penerima tamu. Kita sudah bahas. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Nah, poin yang pertama dari hadis ini, fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangga dengan segala macam bentuk perbuatan ataupun ucapan yang bisa menyakiti tetangga kita. Ya, Pak, tetangga itu ada beberapa tingkatan. Kalau tetangga kita adalah orang kafir, ya, maka dia memiliki dua hak. Satu haknya, hak sebagai tetangga. Meskipun tetangga kita orang kafir, Pak, dia punya hak sebagai tetangga yang haram kita sakiti. Jadi jangan mentang-mentang tetangganya orang kafir, udah sikat aja, gas aja, biar nggak betah dia di sini, biar minggat dia, kan gitu, Pak. Misalnya di perumahan kita semuanya Muslim, ada satu yang nyasar gitu kan, ya kan? Ada orang kafir di situ, tinggal di situ, dibuat nggak betah, nggak nyaman. Kenapa? Ada anjingnya, Ustaz. Dia melihara anjing. Anak-anak sini udah pada dikejar sama anjing. Kadang ada yang gitu, Pak, memang. Ada kadang gitu, Pak. Itu termasuk di dekat rumah saya tuh ada satu yang Kristen gitu kan, malah melihara anjing gitu kan. Akhirnya anjingnya ngejuri anak-anak gitu, dibiarin. Didatangin sama warga. Baru anjingnya dijual, kemana kan nggak tahu lah. Ya, karena kan khawatirnya kan malah menyakitin gitu kan, malah nanti menggigit. Nah, tapi kalau bukan karena seperti itu ya janganlah. Buat nggak betah, ngapain dia tinggal di sini? Nggak boleh, Pak. Ya, kalau kita ingat dulu kisah yang sangat masyhur tentang seorang Yahudi di Mesir yang tinggal di Mesir, yang ketika itu di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Mesir itu Mesir itu dipimpin oleh Amr bin As, seorang Yahudi, punya gubuk, punya rumah, tapi kemudian mau dibeli. Kenapa? Karena mau buat masjid. Ya, Amr bin As mau bangun masjid. Ternyata tanah yang mau dibangun masjid ini memakan tanah dan rumah si Yahudi tua tadi, Pak. Mau dibeli nggak mau. Ini 7 turunan saya nih. Saya nggak akan jual nih tanah warisan. Kami mau bangun rumah ibadah, ya terserah. Karena diminta baik-baik nggak mau, akhirnya udah gusur saja. Nanti kita alihkan tempat lain, kasihkan tempat lain. Tapi Yahudi nggak terima, ngadu ke Umar kan gitu kan. Akhirnya Umar tegur Amr bin As. Ya, artinya apa? Meskipun kafir, jangan kemudian semena-mena. Kemudian kalau tetangga kita Muslim, maka dua haknya, hak sebagai Muslim, hak sebagai tetangga. Berarti lebih kuat ya kan? Lebih dekat lagi, lebih lebih keras lagi larangan untuk menyakiti. Larangan menyakiti tetangga, larangan menyakiti Muslim. Kemudian kalau tetangga kita adalah kerabat kita, saudara atau abang beradik, nah ini 3. Hak sebagai tetangga, hak sebagai Muslim, hak sebagai saudara atau kerabat. Harusnya lebih rapat. Tapi kan banyak kadang di lapangan itu justru yang tetanggaan sama keluarga malah yang paling ngeri perangnya kan gitu. Yang paling ngeri perselisihannya, Pak. Ya. Alhamdulillah, harusnya ini tidak muncul, tidak terjadi. Nah, jadi penting. Nah, ada hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seorang para sahabat pernah melaporkan kepada Nabi. Seorang laki-laki pernah mengatakan kepada Nabi, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Selain sholat wajib, dia sholat sunnah. Puasa sunnahnya banyak, sering puasa sunnah. Bahkan kalau sedekah luar biasa banyak sedekahnya, rajin sedekah, sering sedekah. Cuman dia suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Ya, dengan lisannya. Annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya.
dikata-katain, bahkan mungkin dicela, diumpat, dimaki. Masya Allah, hari ini Pak sering kita lihat media sosial itu gaduh antara tetangga, kan gitu kan, ngeri. Ya, mengumpat segala macam. Kata Rasulullah, hiya finnar. Wanita tadi di neraka, kata Rasulullah SAW. Padahal sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Cuman karena menyakiti, suka menyakiti tetangga, di neraka, kata Nabi. Sebaliknya, ada seorang wanita, kata laki-laki tadi kepada Rasulullah, sholatnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, enggak sebanyak wanita pertama. Puasanya juga begitu, puasa sunnahnya. Kemudian juga sedekahnya hanya seiris keju. Maksudnya apa? Saking ya jarang sedekah gitu, karena mungkin nggak punya atau apa lagi. Tapi dia nggak pernah menyakiti tetangganya, ya, baik dengan lisannya apalagi dengan perbuatan. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, wanita tadi akan masuk surga. Nah ini penting Pak. Jadi jangan kita tertipu dengan banyaknya ibadah kita, tapi ternyata kita suka nyakiti tetangga kita. Nggak ada gunanya ibadah yang banyak tadi, berdasarkan hadis ini. Yang pertama. Poin yang kedua, adab kepada tetangga, ayya manujarahu syarrahu. Ya, janganlah tetangga itu sampai merasakan kejahatan kita, atau hendaklah tetangga itu merasa aman dari kejahatan kita. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari perbuatan jahatnya. Selalu nggak aman. Bahkan sampai pindah. Saking jahatnya tetangga tadi, disakiti tetangganya, dijali, dizolim, sampai pindah mereka. Kemarin viral yang di mana tuh? Berita kemarin yang Makassar ya, yang tetangganya ngidupin musik karaokean sambil mabuk. Karaokean, kan gitu kan. Datang tetangga, si tetangganya anaknya lagi sakit, udah berapa hari nggak bisa tidur. Kenapa? Kok udah malam hidupi karaokean kuat-kuat, nggak peduli dia. Akhirnya datang, niat datang cuma negur. Datang yang punya rumah yang hidupi musik, karena namanya mabuk, langsung disamperi pakai parang. Wah, dilawan, mati dua-dua, menantunya saat mertuanya meninggal mati. Ini terjadi fenomena ini, ya kan? Bayangkan gara-gara ngidupi musik kuat-kuat, antar tetangga saling bunuh, ya, nauzubillah. Nah makanya ini jadi pelajaran, banyak, bukan satu berita seperti itu, banyak. Jadi janganlah kemudian kejahatan dia itu menjadikan tetangganya itu terganggu. Ya, hidupi musik termasuk Pak, Ustaz itu kan musik. Kalau kita hidupi murotal boleh nggak? Kita hidupi di rumah kuat-kuat murotal, nggak boleh juga, bukan oh. Misalnya kita hidupi murotal kuat Pak, tetangganya marah, weh pelanilah, orang mau istirahat, oh setan kok ya, kepanasan kok ya dengan murotal. Itu pula dibilangnya orang mau istirahat, bukan dibilang setan segala macam gitu kan. Apainlah hidup kuat-kuat? Kalau mau hidup murotal ya sudah, hidup di dalam rumahnya saja gitu kan, sewajarnya saja. Jadi bukan berarti kalau murotal oh boleh kuat-kuat, kalau musik nggak boleh, kalau murotal boleh, nggak gitu konsepnya. Ya mungkin ada anaknya yang sedang sakit, istrinya yang sedang sakit, ayahnya atau suaminya sedang sakit, harus toleransi lah, menghargai. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, ikramul jar, memuliakan tetangga. Fal yukrim jarahu. Ya, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi bahkan bukan menyakiti, bukan menghinakan, bukan melecehkan tetangga. Bahkan perintah dalam agama ini disuruh untuk memuliakan tetangga, Pak. Ya, memuliakan tuh kayak mana bentuknya itu? Ya enggak dijatuhkan kehormatannya, kan gitu.
Jangan nanti datang orang entah dari mana tamu datang, ceritai tetangganya misalnya, oh tetangganya gini 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 gini, ya kan? Dijatuhkan kehormatannya, atau kemudian tidak dia muliakan, ya. Fal yuhsin ila jarihi. Nanti di hadis yang lain, rawi Muslim, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, jadi tidak menyakiti, kemudian tetap berbuat baik, bahkan kemudian memuliakan tetangganya. Ada hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya dan memberikan tamu itu jaizahnya. Jaizah itu maksudnya haknya tamu, yaitu sehari semalam, ya, dan 3 hari sunnahnya itu untuk diberikan hidangan. Adapun lewat dari itu maka nilainya adalah sedekah, ya. Jadi tamu itu kalau datang sehari semalam itu kita jamu. Kalau dia mau nginap batasnya 3 hari. Dia mau tidur rumah kita, Pak, batasnya 3 hari. Setelah 3 hari itu tamu harus tahu diri. Kalau tamunya nggak tahu diri gimana? Kita ngomong aja, Pak. Pak, ini udah 3 hari. Bapak mau lanjut apa gimana? Kalau Bapak mau lanjut, mohon maaf Pak, kantong kami lagi kering ini. Ya, kalau Bapak mau makan enak-enak, nah, kasih tambah duit gitu kan. Tapi kalau Bapak nggak masalah, apa yang kami masak Bapak makan nggak apa-apa. Berani ngomong gitu sama tamu, Pak? Berani nggak? Berani. Ya kan? Paling disindir-sindir aja kan gitu. Ini pentingnya berilmu aja, harus tahu diri, jangan keenaan gitu kan. Kan kadang ada orang gitu, Pak. Ini biasa teman antar teman gitu kan. Mungkin lagi ada masalah, pergi ke rumah temannya, nginep berhari-hari. Ya, padahal sudah sama-sama berkeluarga gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, al-ihtimam bil jiran. Perhatian sama tetangga. Qala Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Peduli sama tetangga, Pak. Kan nanti ada hadis yang lain, Rasulullah itu melaknat seorang mukmin, seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Mungkin dari situ muncul, tercetus dari kita, loh bagaimana mungkin Ustaz kita tahu tetangga kita itu lapar atau kenyang? Lah makanya harus perhatian, ya kan? Harus al-ihtimam, memperhatikan tetangga. Lihat aja, kok berapa hari ini suaminya nggak nampak kerja gitu kan misalnya, Pak, nggak nampak jualan, padahal mereka mungkin untuk makannya sehari-hari dari suaminya, tapi kok suaminya nggak nampak jualan. Ditanya sama istrinya kan, suruh istri kita nanya, coba tanya itu tetangga itu, kok nggak nampak jualan? Iya lagi sakit. Nah coba tanya, masih ada nggak beras orang itu? Kan itu, Pak. Karena apa? Karena kan kayaknya tetangga itu, misalnya suaminya sakit, istrinya IRT tulen, uang tak ada, anaknya bahkan sakit juga, mungkin dia mau minta-minta itu kan malu, Pak. Jadi kita sebagai tetangganya yang harus apa? Membuka diri, datangi, tanya. Jadi suami nggak kerja, kayak mana makannya? Masih ada berasnya Pak? Masih ada berasnya Bu? Gitu kan? Ya jangan kita lah mungkin kan, suruh siapa? Istri nanya Pak, masih ada berasnya Bu? Gitu. Masih makan? Nah, dikorek gitu loh. Mudah-mudahan kan dia cerita, ya itulah uang tinggal 5.000 misalnya kan gitu kan. Udahlah nanti saya belikan. Masya Allah, itu sampai seperti itu Pak. Itu maksud ihtimam, perhatian itu ya seperti itu. Ya, termasuk nanti ihtimam itu juga selalu memperhatikan rumah tetangga. Maksudnya apa? Ketika tetangganya keluar, pergi berpergian safar,
ya kita perhatikan rumahnya. Bisa kita bantu jaga rumahnya kan gitu kan. Saya tengok ada iklan apa ya? Thailand. Thailand nih kalau buat iklan, Pak, lucu, unik tapi penuh pelajaran gitu. Jadi saya pernah nonton iklan Thailand itu, iklannya itu ada seseorang mau beli CCTV di kedai elektronik gitu kan, ditanya lah, ini berapa harganya? Sekian baht. Kalau mata uang Thailand itu kan baht, nggak ngerti lah berapa rupiah, nggak ngerti. Pokoknya mahal lah, namanya CCTV kan. Kita aja pesantren pasang CCTV apa 5 juta, besar ya, 5 juta, ya kan? Mungkin sekitar itulah. Untuk apa ini Pak? Kata yang jualan. Untuk pasang di rumah supaya rumah saya aman dari maling segala macam, supaya nampak itu terpantau. Kata yang jualan, Bapak mau nggak? Ada yang murah. CCTV murah? Iya, yang murah ada. Apa itu? Cukup biayanya cukup dengan semangkuk apa ya? Semangkuk bubur misalnya gitu loh. Atau semangkuk gulai gitu kan. Hah? Kok murah kali? Iya. Sesekali semangkuk gulai, sesekali semangkuk bubur. Kasihkan ke tetangga Bapak. Kasih ke tetangga katanya. Jadi biar tetangga yang jadi CCTV-nya. Terdiam laki-laki tadi. Betul juga kan? Kita pasang CCTV pun, Mbak. Nampak pun maling, kalau tetangga nampak pun dia nggak open, nah, lantak lah ke situ, dia dicuri rumah kau. Tapi kalau kita nggak pasang CCTV, kalau baik sama tetangga, tetangga peduli sama kita, kan gitu. Jadi dia peduli, nampak dia ada yang nggak beres di rumah kita itu, diusirnya. Ngapain tuh, kan gitu. Saya pernah dulu waktu di rumah, kapan itu ada datang banyak juga jamaah itu, yang ingat dulu. Helm siapa dulu mau dicuri itu kan, parkir depan rumah ada yang mau maling helm LPD gitu kan. Tetangga depan rumah lagi di luar, diteriakin, "Hei, maling!" Lari langsung deh. Alhamdulillah nggak terambil itu, ya helmnya. Ya, itu seperti itu. Jadi kadang kita menganggap apa ya, rumah kita itu aman karena fasilitas kita yang wah, ternyata tidak. Tapi karena kepedulian tetangga kita. Makanya itulah maksud kata Nabi, pentingnya berbuat baik sama tetangga sampai-sampai dikira Nabi tetangga itu dapat padahal kan tidak, apa hubungannya? Tapi sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita dalam kesusahan, yang pertama kali nolong kita siapa? Tetangga, Pak. Contoh, Pak, mohon maaf nih, nauzubillah, jangan sampai terbakar rumah, Pak. Siapa yang pertama kali nolong? Tetangga. Mau air dari paret kayak dari kolam kayak disiramkan lah pokoknya. Kan gitu. Tapi kalau udah tetangga kiri kanan depan belakang nggak suka sama kita, terbakar rumah, jadi tontonan. Oh, rasa no kan gitu kan, rasakan itu sombong kau kan gitu. Salah, jahat kau kan gitu kan. Dia ada tengok, saya pernah tengok juga di media sosial itu rekaman CCTV gitu kan, terbakar rumah orang, terbakar padahal kiri kanan banyak rumah gitu kan. Dia terbakar, nggak ada yang nolong, tengokin aja. Terbakar, telepon damkar, sibuk sendiri gitu kan, rumah terbakar, tengokin aja murah. Gitu. Ada yang komentar, oh, itu berarti itu nggak baik sama tetangga, maka tetangga nggak peduli sama dia. Ya tentunya kita buat baik sama tetangga itu bukan karena supaya dibantu, niatnya bukan dunia ya, mohon maaf, ini jangan salah niat. Niat kita kenapa? Allah, karena agama yang perintahkan, Allah yang perintahkan, Rasulullah yang memerintahkan, bukan karena buat baiklah awak sama tetangga biar baik dia sama awak. Kalau udah salah niat nanti kecewa, Pak. Banyak hari ini mungkin niatnya baik sama tetangga, ternyata tetangganya balas buruk, kecewa dia. Kayak gitunya tetangga awak rupanya. Udahlah, stop, cut, gitu kan. Tapi kalau kita buat baiknya karena Allah, dia mau balas baik, mau balas buruk, terserah, pokoknya saya buat baik. Makanya tetangga yang baik itu bukan yang nggak pernah berbuat jahat kepada tetangganya, bukan, tapi yang nggak membalas keburukan tetangganya. Ya, itu. Yang kelima, al-hadiyah lil jiran minat ta'am wa nahwi, memberikan hadiah kepada tetangga, baik berupa makanan ataupun yang lain-lain. Nah, misalnya Pak, yang paling sering ini kan misalnya kita pulkam ya,
atau kita safar, atau misalnya nggak puspulkam lah, nggak suasana mudik, misalnya apa? Mau ke rumah mertua atau ke rumah orang tua sehari 2 hari, kita bilang sama tetangga, Pak, titip rumah ya, mau tempat mama dulu 2 hari nginep, tengok-tengok rumah ya. Oh ya, pulang nanti bawakanlah tah oleh-oleh, gitu kan, kasih ke tetangga, kan gitu. Nggak usah lah mau mewah-mewah apa segala macam, kasihkan ke tetangga. Jadi kita terkesan sama tetangga itu apa ya, membutuhkan. Kadang orang, Mbak, kita menampakkan nggak butuh, ya udah dia merasa nggak perlu lihat rumah kau nggak merasa butuh kok. Tapi kalau kita sampaikan, Pak, awak mau pergi, tengok rumah ya, dan dia pun tahu kan kita nggak di rumah. Jadi kalau misalnya malam tak ada maling kenapa, dia nggak ada orangnya tuh. Tapi kalau dia nggak tahu kita pergi, malam ada orang mau masuk rumah, pasti dibilangnya apa? Ada orangnya tuh. Tapi padahal nggak ada orang kan gitu. Nah ini pentingnya kita memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Tahadu, tahabu, kata Rasulullah. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Ya, kalau kata Allah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kau masak, perbanyaklah kuahmu, ya, dan berikan kepada tetanggamu. Maksudnya bukan kasih kuahnya aja, Pak. Ustaz, masak, berarti yang dikasih kuahnya aja. Bukan, maksudnya apa? Kalau seandainya pun yang kita masak cuman kuah tok, kasih jadi nggak apa-apa. Bu, awak masak gulai ayam, tapi ayamnya nggak ada, Bu, gulainya aja gitu kan. Jadi kok bilang gulai ayam? Iya, kasih royco rasa ayam. Tapi cuman kuahnya doang, Bu. Memang nggak ada ayamnya pun kami bukan. Oh ya, nggak apa-apa. Itu maksudnya apa? Bukan habis ayamnya, dah kuahnya aja sini. Bu, ini tadi masak gulai ayam, tapi mohon maaf ya, tinggal kuahnya, ayamnya habis. Sakit hati lah tetangga. Syukur nggak dicampak di depan muka kita. Makan kau lah itu kan. Bukan gitu maksud Rasulullah, bukan. Tapi maksudnya apa, Pak? Apa yang kita masak itu lebihkan, walaupun kuahnya cuma dapat kuahnya pun jadilah. Ingat dulu kisah tentang kepala kambing keliling 7 rumah. Yang masak si A, masak kambing, kepalanya dikasih sama tetangga samping. Tetangga samping kasih ke si B, kata si B makasih. Habis itu si B mikir, setelah si A pulang, si B mikir, kayaknya si C lebih butuh daripada saya. Tetangga C dikasih ke C, kata si C, kayaknya si D lebih butuh sama saya, tetangga saya si D lebih butuh, dikasih ke D, muter sampai kembali ke A, kembali sampai yang ngasih kambing tadi. Bu, ini ada kepala kambing. Tengoknya, loh, ini kepala kambing awak tadi nih. Balik lagi muter ke awak. Itu sampai seperti itu, Pak. Itu luar biasa itu kan. Nah, tapi tentunya di masa itu tidak ada, bukan seperti sekarang. Kalau kita sekarang kita kasih makanan, tetangga nggak mau, kita bilang apa? Suka ada makanan awak, tak mau ku kasih lagi lah. Ya, kan seperti itu. Ya. Kemudian dari Abdullah, pernah juga dari Mujahid, Abdullah bin Amr, ya, pernah disembelihkan untuk beliau itu seekor kambing di keluarganya. Jadi pernah jamuan makan di kambing apanya. Ketika dia datang, qala ahaditum li jarinal yahud, ya, ahaditum li jarinal yahud. Jadi Abdullah bin Amr keluarganya masak kambing, Pak, motong kambing, motong domba gitu kan, artinya jamuan makan. Kemudian Abdullah bin Amr ini nanya sama keluarganya tadi, kalian kasih nggak tetangga kita yang Yahudi itu kambing tadi, dikasih nggak sama tetangga yang Yahudi tadi? Sampai 2 kali dia ulang. Artinya apa? Ya, kalau makan-makan itu meskipun tetangganya kafir, ya tetap dikasih. Ya. Yang keenam, siyanatu aradil jar wa mali, menjaga kehormatan tetangga dan harta tetangga.
Artinya jangan sampai kita mencemari kehormatannya atau mencuri hartanya tetangga, apalagi tetangga, Pak. Ya, ini ada hadis dari Ahmad, sanadnya Hasan, riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, apa pendapat kalian tentang zina? Kata para sahabat, Allah haramkan, Rasulnya haramkan, hukumnya haram sampai hari kiamat. Perbuatan yang haram diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan, itu masih lebih ringan bagi dia dibanding dia berzina dengan istri tetangganya. Maksudnya apa? Seorang laki-laki yang selingkuh dengan istri tetangganya, itu dosanya lebih besar daripada dia berzina dengan 10 wanita. Paham ya? Daripada dengan 10 wanita. Maksudnya apa? Lebih ringan. Masih lebih ringan dia berzina dengan 10 perempuan daripada dia berzina hanya dengan seorang istri tetangganya. Kan banyak juga Pak sekarang kasus selingkuh sama istri tetangga, selingkuh sama suami tetangga. Ya kan? Si A dan si B, rumah A, rumah B. Rumah A suaminya kerja, istri di rumah. Rumah B istri yang kerja, suami di rumah. Silang ya kan? Nah, terjadilah perselingkuhan, akhirnya berzina. Nauzubillah. Ini banyak terjadi kadang banyak terjadi di masyarakat kita, Pak. Kata Rasul, lebih baik, masih lebih ringan dia berzina dengan 10 wanita dibanding berzina dengan tetangga, istri tetangganya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, apa pendapat kalian tentang mencuri? Ya sama jawaban para sahabat, perbuatan yang Allah haramkan, yang Rasulullah haramkan, dan haram sampai hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh seseorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan daripada dia mencuri rumah tetangganya, harta tetangganya, Pak. Dia mencuri di 10 rumah, masih lebih ringan daripada dia mencuri harta tetangga. Apapun itu bentuknya. Ya kan? Nauzubillah. Nah, apalagi kalau sampai mindahkan patok tanah tetangga. Ini banyak juga terjadi, Pak. Sama tetangga gaduh, kenapa? Patok, gara-gara patok tanah direbut, dipindahkan. Nauzubillah. Tentu dosanya berlipat. Dosa mengambil tanah saja, memindahkan patok tanah, yuwayyarul manarul ardi, memindahkan patok tanah, itu nanti di hari kiamat dikalungkan 7 lapis bumi nanti di neraka, di leher dia. Apalagi yang dia rampas itu tanah milik tetangganya sendiri. Masya Allah. Waliyatubillah ya. Itu. Kemudian yang ketujuh, ikramul jar al-aqrab fal-aqrab. Lebih mendahulukan untuk memuliakan tetangga yang lebih dekat. Artinya yang lebih dekat dulu. Yang paling dekat, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ada 2 tetangga, mana yang lebih dahulu aku berikan hadiah? Kata Rasulullah, ila aqrabihima minka baban, yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Mana yang paling dekat pintunya dengan kita? Itu yang paling dulu. Awak sama samping ini kurang dekat, sama sampingnya lagi baru awak dekat, situlah awak kasih, yang ini enggak boleh, Pak. Ya, kasih saja. Lagi ada clash, Ustaz, lagi ada konflik, justru itu kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Hantar hadiah, hantar makanan, supaya apa? Supaya hubungan tadi menjadi baik. Yang ke-8, ihdaul laban lil jar. Ini kasih hadiah lagi, tapi lebih khusus lagi, Pak. Apa itu? Memberikan susu. Hadiah susu untuk tetangga. Jadi Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis pernah dikatakan, kan pernah Rasulullah itu sampai 2 atau 3 bulan itu dapurnya nggak berasap.
Ketika ditanya kepada Aisyah, jadi kalian makan apa? Kata Aisyah, kami cuma makan kurma. Satu hari cuma makan kurma 2 biji. Masya Allah, Pak. Rasulullah dan istri-istrinya, Pak, bukan pernah ya, sudah biasa itu kadang 2 bulan nggak berasap dapurnya, yang dimakan cuma apa? Kurma, ya kurma aja lah. Kalau berasap itu kan berarti yang ada yang dimasak kan, entah masak apa, masak sarit itu apa? Bubur daging, bubur ada campuran daging itu sarit, atau masak gandum roti kan buat api, tapi nggak pernah nampak api, nggak pernah nampak ada asap keluar dari rumah Rasulullah. Berarti memang nggak pernah masak, berarti yang dimakan cuman kurma tok, Pak. Kata Aisyah, yang kami makan al-aswadani at-tamr wal ma. Kami cuma makan 2 kurma saja, kemudian minum air. Ya Allah. Pernah gitu, Pak? Ada yang pernah? 2 bulan cuma makan kurma doang. Itu pun cuma 2 biji lagi kurmanya. Makanya kan di dalam Sirah Nabawi itu di perang Tabu itu kan istri-istri Nabi apa? Bahasanya itu apa itu? Demo ya. Bahasa kita demo lah. Menuntut kepada Nabi supaya sedikit diberikan dunia gitu loh. Bayangkan hari-hari makan kurma tok, istri kita suruh makan kurma tok, gimana Pak? Dites istrinya gitu, seminggu ini kita makan kurma aja ya. Ada yang berani nggak? Minimal melayang panci ya kan. Pak, istri Nabi, Pak. Bukan 1, semua 99. 2 bulan dan selalu. Wajar, manusiawi kalau kemudian istri-istri Nabi itu berkumpul, kemudian ayolah kita minta Rasulullah itu supaya ngasih harta dunia sedikit lah, jangan parah kali, manusiawi kan. Malah diboikot sama Rasulullah, dihijar selama sebulan, dijauhi selama 1 bulan. Kemudian turun surah Al-Ahzab ayat berapa itu? 58, 38, saya lupa. Yang intinya Allah katakan Muhammad kepada istri-istrimu, kalau mereka minta dunia, berikan, akan aku berikan dunia, tapi diceraikan. Diberikan dunia tapi diceraikan, semuanya. Tapi kalau mereka mau tetap bersamaku, maka bersabarlah dengan hal itu. Artinya apa? Itu bentuk didikan Rasulullah kepada istri-istrinya. Bukan Rasulullah nggak bisa ngasih kemewahan. Sekarang kan banyak caption di media sosial apa? Bahagiakan istrimu, rezekimu akan mengalir deras gitu ya. Dan ini dalih ini banyak digunakan para istri sekarang, Pak. Rezeki mas akan seret kalau istri nggak bahagia. Maksud nggak bahagia itu apa? Harta. Nah, berarti dulu Rasulullah salah lah, ya kan? Berarti dulu Rasulullah salah dong, ngasih istrinya cuma makan kurma. Padahal Rasulullah sanggup nggak ngasih makan daging tiap hari, Pak? Sanggup. Apa susahnya bagi Rasulullah kasih makan daging tiap hari sama istrinya? Tapi kan Rasulullah memberikan keteladanan, mengajarkan keteladanan, bukan hanya kepada diri beliau, tapi juga kepada keluarga beliau. Yang diharamkan makan sedekah bukan hanya Rasulullah, tapi juga anak istrinya, keturunannya. Diharamkan bagi kami sedekah, bukan hanya beliau saja, tapi Aisyah, Fatimah, seluruh ummul mukminin dilarang makan sedekah. Hadiah boleh, sedekah haram. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya didikan itu, Rasulullah menunjukkan pendidikan kepada umatnya bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada anaknya, istri-istrinya. Fatimah ketika tangannya kasar, Fatimah itu kan istrinya Ali, putrinya Nabi. Ya, Ali kan miskin, Pak radhiyallahu anhu, tak mampu membantu. Sehingga Fatimah itu kalau mau makan gandum itu ya kayak kita makan padi, Pak. Padi itu masih bentuk padi. Makan kayak diapakan dulu? Ditumbuk dulu, digiling, bukan masuk odong-odong. Kalau kita pakai odong-odong enak. Ini mana ada ditumbuk sendiri sampai tangan kata Fatimah, tanganku lebih kasar dari tangan Ali gitu. Saking seringnya tuh. Wajar kan, manusiawi. Fatimah ini ngeluh gitu kan, datangi ayahnya Rasulullah, ya ayah kan pemimpin,
Kalau habis perang itu kan pasti banyak, pasti ada tawanan, budak. Minta satulah untuk kami, supaya bisa bantu-bantu saya. Capek kali ya, tengok di tangan nih. Belum lagi, ya namanya miskin kayak mana lah Pak kehidupannya. Bisa kita terbayang lah sama kita. Enggak, kemudian Rasulullah, oh gitu ya, yaudah ntar ya, nanti tak kasih. Justru Rasulullah perintahkan apa? Diajarkan untuk zikir. Setiap malam mau tidur, dikatakan apa? Rasulullah duduk. Ketika Ali dan Fatimah sedang berbaring, Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah memegang lutut Ali dan Fatimah, menantunya dan putrinya. Kemudian Rasulullah ajarkan zikir, kalau kalian baca zikir ini, maka Allah akan berikan kekuatan. Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diamalkan oleh Fatimah, kata Fatimah, semenjak itu tak pernah lagi aku merasa keletihan. Tapi kerjaannya tetap, nggak juga ada pembantu. Nah, jadi istri kita tuh Pak, kalau udah ngeluh gitu kan. Nah, kalau bisa kasih pembantu boleh Ustaz, ya kasih. Tapi kalau enggak, suruh amalkan zikir tadi Pak. Kadang wanita tuh, istri itu ngeluh itu bukan karena enggak bersyukur Pak. Tapi supaya apa? Curhat saja dia. Pengen didengar aja gitu kan. Cuman kita bilang sabar ya. Udah senengnya itu. Kadang istri capek kali ini gini-gini. Alah, itu aja capek. Tengoklah istri Nabi itu, tengok Fatimah tuh. Ah, sudah Pak, gaduh. Ya, wanita itu paling anti Pak dibanding-bandingkan. Apalagi dibandingkan sama istri sahabat istri Nabi. Nanti dibalasnya terdiam kita. Itu Fatimah, suaminya Ali. Sampean kata dia. Saya bukan Fatimah. Nah, gaduh nanti ujungnya. Jadi jangan. Ya, ajarkan aja, amalkan zikir tadi. Gitu ya. Yang kesembilan, adamu ihtikar hadiah aljar wa in kanat yasirah. Tidak menghina hadiah tetangga meskipun remeh. Tetangga ngasih hadiah, ngasih sesuatu sama kita, jangan kita remehkan. Meskipun mungkin dia datang cuman bawa apa ya? Pisang sesisir misalnya gitu kan. Atau apa? Bonbon, apa lagi? Yang sifatnya tuh remeh lah. Atau buah apa ya? Buah mangga sebiji gitu kan. Mangga depan rumahnya ada yang tua, misalnya 2 biji, diambilnya 1 untuk dia, 1 untuk tetangga ya. Apa itu? Dikasih tetangga. Apa? Mangga. Berapa? Sebiji. Sebiji. Nah, itu nggak boleh Pak. Masya Allah. Kata Rasulullah, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga kalian, meskipun tetangga kalian memberikan 1 kuku kambing. Tahu kuku kambing Pak? Kita kalau potong kambing kan apa? Kukunya itu ya, itu bisa dimakan itu ya? Hah? Bisa dimasak nggak? Intinya kakinya itu, walaupun cuma dikasih 1, jangan diremehkan. Maksudnya apa? Yang sifatnya remeh, itu nggak boleh kita. Buang aja lah itu. Apa tuh? Bagusan gak usah ngasih. Astagfirullah, nggak boleh gitu kan gitu. Hati-hati Pak, karakter orang munafik. Orang munafik itu kalau nengok umat Islam yang infaknya banyak, sedekahnya banyak, mereka bilang apa? Riya, pengen dipuji itu, makanya banyak infaknya. Tapi kalau nengok Muslim yang infaknya sedikit, sedekahnya sedikit, mereka bilang apa? Apalah sedekah kayak gitu, bagusan nggak usah. Padahal mereka sendiri nggak pernah berinfak, mereka sendiri nggak mau sedekah. Ini orang munafik, taunya komentari aja Pak. Itu kan terjadi di perang Tabuk itu. Terjadi di perang Tabuk itu. Kan banyak perang Tabuk itu kan masa-masa itu kan masa-masa yang sulit. Ekonomi lagi turun, musim kemarau, banyak ternak mati. Akhirnya para sahabat yang mau berangkat perang dianjurkan untuk berinfak, bersedekah. Abu Bakar datang berinfak seluruh harta. Umar separuh harta. Semua sahabat. Sampai-sampai ada yang cuma sedekah segenggam kurma. Cuman itu yang dia punya. Kasih ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, cuman punya segenggam kurma ini. Berapa biji ya segenggam kurma? Dikasihnya depan Rasulullah. Kata orang munafik apa? Ini komentar orang munafik lah. Abu Bakar, Umar dibilangnya apa? Riaknya itu Abu Bakar, Umar itu supaya dipuji.
Tapi nengok yang sahabat yang ngasih segenggam kurma tadi, apa dibilangnya? Apalah infak cuman segenggam kurma. Nggak niat kali. Nggak usah, malu-maluin aja. Itu munafik itu gitu, Pak. Dia sendiri nggak sedekah apa-apa, nggak infak apa-apa. Waliyadzubillah. Jadi gini ya, jadi hargai pemberian orang meskipun remeh, apalagi tetangga. Yang ke-10. Nah ini pasti antum kaget ini, Pak. Tidak melarang tetangga kalau tetangga itu ingin menggunakan dinding rumah kita, Pak. Contoh dinding kita mau dipakunya, dia mau masang jemuran karena dia nggak ada tempat lagi masang jemuran. Itu nggak boleh dilarang, Pak. Ya. Kata Rasulullah, la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabahu fi jidari. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam, menempelkan atau menyenderkan atau memaku kayu di dinding rumahnya. Jadi tetangga kita kan, ya walaupun secara adab dia harus izin lah ya kan. Minuman ngasih tahu, Pak, saya izin ya mau maku tembok bapak ini, saya mau nanam. Kita Pak ini minta izin, nggak boleh kita tolak. Nggak ada itu. Nah, enak aja kamu. Haram, Pak. Kecuali misalnya gara-gara dia hancur tembok rumah kita ya baru. Tapi selama itu tidak memudaratkan kita, haram kita halangi, Pak. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah melihat wajah orang-orang di depannya itu macam nggak seneng gitu, macam masa kayak gitu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku tak peduli. Akan aku letakkan hadis ini di tengah-tengah kalian. Maksudnya apa? Itulah ketentuan dalam Islam. Itu sampai seperti itu, Pak. Ya tentu adab yang baik itu kalau kita mau pakai dinding tetangga, ngomonglah, izin dulu. Kalau misalnya nggak diizinkan, ya sudah, tahu diri kan gitu kan. Tapi kalau kita Pak yang dimintai izin, tetangga kita minta izin mau pakai dinding kita gitu kan, mau maku di dinding kita, masang kayu kayak apa kayak, nggak boleh kita larang, Pak. Itu sampai seperti itu. Ini bukan hanya kayu ya, termasuk misalnya jalan. Hari ini kan banyak, Pak. Karena gaduh sama tetangga, ditutupnya jalannya, dipasangnya tembok. Astagfirullah. Sedangkan tadi hanya sekadar untuk dindingnya saja, itu nggak boleh kita larang. Apalagi ini kita tutup jalan dia, Pak. Auzubillah. Ya, kok gitu Ustaz? Iya, dalam Islam itu seperti itu. Oke, tadi kata Rasulullah, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga sampai-sampai aku mengira dia mendapatkan warisan. Saking pentingnya menjaga hubungan antar tetangga itu, Pak. Saking pentingnya dalam Islam. Jadi jangan dianggap hubungan sama tetangga itu biasa saja. Baik-baiklah, nggak baiklah. Nggak bisa gitu, Pak. Umat Islam itu harus membangun hubungan yang baik sama tetangganya sendiri. Karena kan nanti meluas. Rumah tangga meluas, bertetangga meluas. Apa lagi? Ada kalau di kota itu RT, RW, terus dusun ya kan? Itu kan meluas. RT rukun tetangga, RW rukun sesama warga, meluas. Dusun, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten. Loh kalau sama tetangga aja udah nggak akur, udah nggak ada RW itu, Pak. RT aja udah nggak akur gitu kan, udah nggak terbentuk, apalagi RW, apalagi dusun, apalagi desa. Kepada warga dusun 5 harap berkumpul, taring datang. Kenapa? Saling nggak peduli semua. Tetangga pun masing-masing, lo gue. Masya Allah ya, Islam tidak seperti itu. Yang terakhir, yang ke-11, antuhibba li jarika ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai apa yang disenangi tetanggamu sebagaimana engkau menyenangi apa yang kau senangi. Ya, ini secara umum ya. Jadi kita berupaya untuk
eh, tetangga kita senangnya apa ya? Tentunya dalam hal yang baik ya, dalam hal yang positif. Tetangga kita dapat kendaraan baru, dapat apa ya? Hadiah, dapat undian misalnya kan gitu kan, kadang dapat hadiah gitu kan, senang, kita pun ikut senang. Jadi betul-betul SMS, senang melihat orang senang, jangan dibalik, senang melihat orang susah. Tetangganya dapat musibah, senang dia. Tetangganya dapat nikmat, dia yang kayak kena musibah, murung aja dia, auzubillah ya. Wallah alam bisawab. Selesai 11 poin adab dalam bertetangga.